Suamiku mencoba merampas semua sertifikat dan aset milik keluargaku. Namun aku lebih cerdik darinya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit sore di atas pemakaman terasa berat. Membebani Rania lebih dari sekadar awan mendung. Tanah yang masih basah di hadapannya adalah tempat peristirahatan terakhir ayahnya. Sosok yang selama ini menjadi pilar utama dalam hidupnya. 10 tahun terakhir, sejak ibunya meninggal, hanya ayah yang tersisa. Ayah bukan hanya seorang orang tua, ia adalah seorang mentor, penasihat, dan sahabat terbaiknya. Ayahnya lah yang membangun dinasti Wijaya dari nol, sebuah kerajaan bisnis yang bergerak di bidang properti dan perhotelan, yang kini terbentang di seluruh negeri. Ayah telah pergi, dan kini Rania merasa seolah-olah ia berdiri sendirian di tengah badai. Di sampingnya, Ardi menggenggam tangannya erat. Genggaman itu terasa hangat dan menenangkan, memberikan sedikit perlindungan dari dinginnya angin. Selama masa berkabung ini, Ardi telah menjadi suaminya yang paling sempurna. Ia yang mengurus semua kebutuhan Rania, mulai dari menyiapkan teh hangat di pagi hari hingga memastikan Rania tidak melewatkan makan. Ardi tidak pernah meninggalkannya sendirian, dan Rania merasa beruntung memiliki Ardi di sisinya. Ardilah yang menjadi bahu untuknya bersandar saat tangisnya pecah, dan ia tidak pernah mengeluh. Aku akan selalu ada di sini untukmu, sayang, bisiknya, kata-kata yang terasa seperti janji suci. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam, ada momen-momen sunyi yang membuat Rania merenung. Ia mengingat percakapan terakhirnya dengan ayahnya di ranjang rumah sakit. Wajah ayahnya pucat, namun matanya masih memancarkan kekuatan yang sama. Rania, kata ayah dengan suara serak, harta benda itu tidaklah penting. Yang penting adalah menjaga nama baik keluarga. Ayah tahu kamu bisa. Kamu adalah putri ayah yang paling cerdas. Rania mengangguk, menangis. Ia tidak tahu mengapa ayahnya menekankan hal itu. Ayahnya selalu percaya padanya, tetapi ada nada lain yang tersembunyi di balik kata-katanya. Sebuah peringatan yang kini terasa kabur di benak Rania. Beberapa hari setelah pemakaman, keluarga berkumpul di rumah besar mereka untuk pembacaan wasiat. Ruangan itu dipenuhi dengan aura tegang, meskipun semua orang mencoba untuk bersikap sopan. Ada paman dan bibi, juga sepupu-sepupu yang sesekali melirik Rania dengan tatapan yang sulit diartikan. Mereka semua tahu bahwa Rania adalah satu-satunya anak, tetapi rumor tentang kekayaan dinasti Wijaya membuat mereka penasaran. Pengacara keluarga, Bapak Budi, membuka dokumen wasiat dan membacakannya dengan suara lantang. Seluruh aset, properti, saham, dan perusahaan yang terdaftar atas nama Bapak Wijaya Hadiatma, dengan ini diwariskan sepenuhnya kepada putrinya, Rania Wijaya. Ruangan itu hening sejenak. Beberapa orang terlihat kecewa, sementara Ardi tersenyum lebar. Ia memeluk Rania dan mencium keningnya. Selamat, sayang, katanya. Ayahmu percaya penuh padamu. Rania hanya mengangguk, masih terlalu larut dalam kesedihan untuk merasakan kebahagiaan. Ia tidak pernah menginginkan warisan ini. Ia hanya menginginkan ayahnya kembali. Setelah semua kerabat pulang, Rania dan Ardi duduk di ruang keluarga. Ardi masih terlihat bersemangat. Sayang, ini adalah tanggung jawab besar. Kita harus mulai memikirkan bagaimana mengurus semuanya. Rania hanya melihatnya, merasa sedikit bingung. Selama ini, ia hanya terlibat dalam aspek-aspek kecil dari bisnis keluarga. Ayahnya selalu melindunginya dari beban berat pengelolaan. Aku belum siap, Ardi, jawab Rania pelan. Beri aku waktu. Ardi mengangguk, namun nada suaranya berubah. Tentu, sayang, tapi waktu terus berjalan. Kita tidak bisa membiarkan aset sebesar ini terbengkalai. Lagi pula, aku ada di sini untuk membantumu, kan? Kita adalah tim. Kita akan mengurusnya bersama. Kata-kata Ardi terdengar logis, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Dulu, Ardi tidak pernah menunjukkan ketertarikan yang begitu besar pada bisnis ayahnya. Ia seorang arsitek sukses, dan ia selalu mengatakan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga Rania. Namun kini,
Ia berbicara seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari itu semua. Keesokan harinya, Rania menemukan sebuah memo di meja kerjanya. Itu adalah catatan dari Bapak Budi, berisi jadwal pertemuan untuk membahas warisan. Ardi telah menuliskan beberapa catatan di pinggirnya, termasuk poin-poin tentang evaluasi aset non-aktif dan kemungkinan restrukturisasi kepemilikan saham. Rania mengerutkan kening. Poin-poin ini terasa terlalu agresif dan terkesan terburu-buru. Ia berpikir, mengapa Ardi yang begitu bersemangat tentang ini? Bukankah seharusnya aku yang memimpin? Malamnya, saat Ardi tertidur lelap, Rania tidak bisa tidur. Ia berjalan ke ruang kerja ayahnya, yang kini menjadi ruangannya. Ia duduk di kursi kulit ayahnya, memandangi foto-foto lama di dinding, foto pernikahan orang tuanya, foto ia kecil yang digendong ayahnya, dan foto mereka saat berlibur di Paris. Di foto itu, ayahnya tersenyum, senyum yang sama yang Rania ingat. Senyum penuh kehangatan, tetapi juga senyum yang menyembunyikan kekuatan dan kecerdasan yang luar biasa. Rania menyentuh bingkai foto itu, dan disitulah ia menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah bingkai foto itu, terselip sebuah memo kecil, tertulis tangan oleh ayahnya. Isi memo itu hanya satu kalimat. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa lemah, bahkan orang yang paling kau percaya. Jantung Rania berdebar kencang. Ia tahu ayahnya tidak pernah menuliskan hal-hal seperti ini tanpa alasan. Kata-kata itu terasa seperti peringatan yang ditujukan langsung kepadanya. Peringatan itu digabungkan dengan antusiasme Ardi yang tiba-tiba menciptakan kegelisahan yang mengganggu di dalam dirinya. Ia mulai melihat suaminya bukan lagi sebagai bahu untuk bersandar, tetapi sebagai sosok asing yang memiliki agenda tersembunyi. Untuk pertama kalinya, Rania merasa takut. Bukan karena ia akan kehilangan ayahnya, tetapi karena ia mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk kepercayaannya pada orang yang paling ia cintai. Babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin menunggunya. Keesokan paginya, suasana di rumah besar itu terasa lebih dingin, seolah peringatan dari memo kecil ayah telah memadamkan kehangatan yang tersisa. Rania terjaga sepanjang malam. Bayangan senyum Ardi yang penuh antusiasme dan kalimat, "Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa lemah," berkelebat di benaknya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Ardi hanyalah suami yang peduli, yang ingin membantunya melewati masa sulit ini. Namun, ia tidak bisa mengabaikan suara kecil di hatinya yang berbisik tentang kemungkinan pengkhianatan. Ia harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Setelah sarapan, Ardi mengumumkan bahwa ia harus pergi ke kantornya untuk beberapa urusan. "Aku akan kembali sebelum makan malam, sayang," katanya sambil mengecup kening Rania. "Kamu istirahat saja di rumah, ya?" Rania mengangguk, namun tatapannya tetap mengikuti Ardi hingga mobilnya menjauh dari gerbang. Begitu Ardi pergi, Rania merasa seperti ada beban yang terangkat dari dadanya. Ini adalah kesempatannya untuk memulai penyelidikan kecilnya. Ia memutuskan untuk memulai dari ruang kerja Ardi. Ruangan itu terletak di sayap timur rumah, jauh dari ruang kerja ayah yang kini ia tempati. Rania merasa ragu-ragu saat tangannya menyentuh gagang pintu. Ia belum pernah memasuki ruangan ini tanpa izin Ardi. Ruangan itu mencerminkan kepribadian Ardi sebagai arsitek. Rapi, minimalis, dan penuh dengan maket-maket bangunan modern. Meja kerjanya bersih, hanya ada laptop, beberapa buku tentang desain, dan setumpuk dokumen yang terikat rapi. Rania memulai pencariannya dengan hati-hati. Ia memeriksa laci-laci meja, mencari petunjuk yang mungkin ia lewatkan. Namun, semua yang ia temukan hanyalah dokumen-dokumen proyek, kontrak kerja, dan proposal desain. Tidak ada yang berhubungan dengan bisnis keluarganya. Rania mulai merasa bodoh. Mungkin kecurigaannya hanyalah paranoia yang dipicu oleh kesedihan. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menyerah. Tepat saat ia hendak keluar, matanya tak sengaja menangkap sesuatu di balik rak buku besar yang menempel di dinding. Itu adalah sebuah kotak kecil, tersembunyi dengan baik di antara tumpukan arsip lama. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Rania menggeser rak buku itu dengan susah payah,
dan kotak itu jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Jantung Rania berdetak kencang saat ia melihat isinya. Itu adalah tumpukan dokumen yang berhubungan dengan dinasti Wijaya. Dokumen-dokumen ini bukanlah salinan yang rapi, melainkan fotokopi yang terlihat buru-buru. Bahkan beberapa di antaranya ada coretan tangan Ardi. Ada fotokopi sertifikat kepemilikan saham perusahaan properti, rincian rekening bank keluarga, dan yang paling mengejutkan, sebuah memo bank. Memo itu bertanggal 2 minggu sebelum ayah meninggal. Rania membaca memo itu dengan teliti, dan setiap kata terasa seperti pukulan keras. Memo itu ditujukan kepada Ardi, bukan Rania. Isinya adalah konfirmasi dari pihak bank bahwa Ardi telah mencoba mengakses informasi rekening giro keluarga atas nama ayahnya. Bank tersebut menolak permintaan itu karena tidak ada surat kuasa resmi. Di bawahnya, ada sebuah catatan kecil yang ditulis tangan oleh Ardi sendiri. Pengacara bilang butuh surat kuasa. Rania belum punya. Harus cari cara lain. Dunia Rania runtuh. Tangan Rania bergetar hebat saat ia memegang memo itu. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa sakit dan pengkhianatan yang begitu mendalam. Selama ini, ia percaya Ardi adalah suaminya yang sempurna, bahunya untuk bersandar, pelindungnya. Namun, semua itu hanyalah sebuah topeng. Di balik senyum menenangkan dan kata-kata manisnya, ada seorang pria yang dengan sabar menunggu kesempatan untuk merampas segalanya. Ia teringat kembali pada percakapan mereka setelah wasiat dibacakan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana mengurus semuanya, kata Ardi. Itu bukanlah tawaran bantuan, melainkan sebuah pernyataan dari seorang predator yang melihat mangsanya. Aku ada di sini untuk membantumu, kan? Kita adalah tim, katanya. Rania kini menyadari bahwa kita, yang dimaksud Ardi adalah dirinya dan orang-orang yang bersekongkol dengannya, bukan dirinya dan Rania. Dengan cepat, Rania menyalin semua dokumen penting itu ke flash drive kecil yang ia bawa, dan ia mengembalikan semuanya ke tempat semula. Ia menyeka air matanya dan mengunci emosinya dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan Ardi melihatnya hancur. Ia tidak bisa menghadapi Ardi dengan tuduhan tanpa bukti yang lebih kuat. Ia harus menjadi seperti ayahnya, cerdas dan strategis. Ia harus mengendalikan dirinya, mengendalikan permainannya. Malam harinya, Ardi pulang dengan senyum cerah. Bagaimana harimu, sayang? Tanyanya sambil memeluk Rania. Rania memaksakan sebuah senyum palsu. Baik, Ardi. Aku hanya beristirahat di rumah. Ardi mengangguk, tidak menyadari bahwa ia baru saja memeluk wanita yang kini mengetahui niat busuknya. Rania menatap suaminya yang sedang sibuk bercerita tentang pekerjaannya, dan ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Bukan lagi dengan cinta, melainkan dengan kecurigaan dan tekad yang kuat. Pertempuran telah dimulai, dan Rania tidak akan membiarkan Ardi menang. Ia akan berjuang untuk kehormatan ayahnya, untuk nama baik keluarganya, dan untuk dirinya sendiri. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Bukan lagi karena kesedihan yang mencekik, melainkan amarah yang membara dan tekad yang menguat. Memo bank dan catatan tulisan tangan Ardi telah menjadi percikan api yang membakar habis sisa-sisa kepercayaannya. Rania tahu, ia tidak bisa menghadapi Ardi sendirian. Ia membutuhkan sekutu, seseorang yang bisa ia percaya sepenuhnya, yang tidak akan mengkhianatinya. Nama pertama dan satu-satunya yang terlintas di benaknya adalah Sita, sahabatnya sejak sekolah dasar. Pagi-pagi sekali, Rania mengirim pesan singkat kepada Sita, memintanya untuk datang ke rumah. Ia sengaja menunggu Ardi pergi ke kantor terlebih dahulu, tidak ingin ada interupsi atau kecurigaan. Saat bel pintu berbunyi, Rania menyambut Sita dengan pelukan yang erat dan air mata yang tak tertahankan. Sita, seorang wanita modern yang cerdas dan berjiwa bebas, segera menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia memeluk Rania erat-erat, membiarkannya menangis. Rania, ada apa? Kenapa kau menangis seperti ini? Tanya Sita lembut, sambil mengusap punggung Rania. Sita, Isak Rania, Ardi mengkhianatiku. Mendengar nama itu, ekspresi Sita langsung berubah menjadi tegang.
Ia tahu seberapa besar cinta Rania pada suaminya, dan seberapa besar Ardi diandalkan Rania selama masa berkabung. Sita membawa Rania ke ruang keluarga, memberinya segelas air, dan dengan sabar mendengarkan seluruh ceritanya. Rania menceritakan tentang memo ayahnya, tentang antusiasme Ardi yang tiba-tiba, dan puncaknya, tentang penemuannya di ruang kerja Ardi. Sita mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan sesekali terlihat terkejut. Saat Rania selesai bercerita, Sita terdiam sejenak. Jadi, kau bilang Ardi berusaha mengakses rekening ayahmu bahkan sebelum beliau meninggal? Dan dia berencana untuk mengambil alih segalanya. Rania mengangguk. Tangannya masih gemetar. Aku tidak tahu apa lagi yang harus kupercaya. Sita, aku merasa bodoh, buta, karena tidak pernah melihatnya. SSSTT, jangan salahkan dirimu, bisik Sita, menggenggam tangan Rania. Ini bukan salahmu. Ini adalah taktik kotor dan licik. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kita akan melawan. Semangat juang Sita menular pada Rania. Ia merasa tidak sendirian lagi. Sita adalah seorang jurnalis investigasi lepas yang memiliki banyak koneksi dan keahlian dalam menggali informasi. Ia adalah orang yang tepat untuk membantunya. Mereka mulai menyusun rencana. Rania menyadari bahwa dokumen fotokopi yang ia temukan adalah permulaan. Mereka membutuhkan bukti yang lebih kuat. Bukti digital yang tidak bisa disangkal. Rania dan Sita memutuskan untuk kembali ke ruang kerja Ardi. Kali ini, mereka datang dengan peralatan yang lebih lengkap. Sita membawa sebuah laptop kecil dan beberapa kabel data. Kita harus mencari hard disk atau flash drive tersembunyi, kata Sita. Pengkhianat sepertinya pasti menyimpan bukti digital yang lebih banyak. Mereka menunggu hingga malam tiba. Setelah Rania memastikan Ardi sudah terlelap pulas. Dengan berbekal senter kecil, mereka menyelinap ke ruang kerja Ardi. Rania, yang kini tahu di mana mencari, langsung menuju ke rak buku tempat ia menemukan kotak dokumen itu sebelumnya. Namun, kali ini, tidak ada kotak. Ardi telah memindahkannya. Dia tahu, bisik Rania panik. Dia pasti menyadari aku sudah menemukan sesuatu. Tenang, kata Sita. Dia tidak mungkin tahu. Dia hanya berhati-hati. Kita harus berpikir seperti dia. Sita mulai memeriksa ruangan dengan teliti. Ia melihat detail yang Rania lewatkan. Ia melihat adanya kabel listrik yang aneh di balik meja kerja Ardi, mengarah ke sudut ruangan yang gelap. Ia juga melihat cetakan sidik jari yang samar di salah satu sudut rak buku. Rania, bantu aku pindahkan rak buku ini, perintah Sita. Dengan hati-hati, mereka menggeser rak buku itu lagi. Di belakangnya, tersembunyi sebuah laci kecil yang tidak terlihat. Laci itu terkunci, tetapi Sita memiliki keahlian dalam hal-hal seperti itu. Dengan pinset dan penjepit kertas, ia berhasil membuka kuncinya dalam waktu singkat. Di dalamnya, tergeletak sebuah hard disk eksternal berwarna hitam. Rania dan Sita membawa hard disk itu ke ruang kerja ayah Rania dan segera menyambungkannya ke laptop Sita. Jantung Rania berdebar kencang saat hard disk itu terdeteksi. Ia berdoa dalam hati, berharap temuannya ini akan membuktikan segalanya. Isi hard disk itu adalah harta karun bagi mereka. Di dalamnya, ada folder-folder rahasia yang diberi nama sandi, seperti Proyek R dan Arsitektur Baru. Saat mereka membukanya, mereka menemukan salinan dokumen-dokumen keluarga yang jauh lebih lengkap dari yang Rania temukan sebelumnya. Ada rincian aset, daftar properti, sertifikat saham, dan yang paling penting, bukti transaksi. Sita juga menemukan folder, email, yang berisi korespondensi Ardi dengan seorang pengacara bernama Yanto, yang dikenal sebagai pengacara yang ahli dalam kasus warisan. Dalam email-email itu, Ardi secara terang-terangan merinci rencananya. Ia meminta Yanto untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mentransfer semua aset ke namanya, dengan alasan Rania tidak cakap mengelola bisnis. Ardi juga menyebutkan bahwa ia telah membuat surat kuasa palsu yang akan ia gunakan untuk meyakinkan Rania agar menandatanganinya. Namun, yang paling mengejutkan, mereka menemukan serangkaian email yang ditujukan kepada kerabat jauh Rania. Dalam email itu,
Ardi menawarkan sebagian kecil dari warisan jika mereka mau memberikan kesaksian palsu yang menyatakan Rania tidak kompeten secara mental. Ia juga berjanji untuk membagi keuntungan dari beberapa properti jika rencananya berhasil. Rania membaca nama-nama itu dan merasakan darahnya mendidih. Ia teringat tatapan mereka saat wasiat dibacakan, dan kini ia tahu arti di baliknya. Ardi tidak bekerja sendirian, bisik Rania, suaranya parau. Dia mengumpulkan orang-orang untuk melawan aku. Ini lebih buruk dari yang kita duga, jawab Sita. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan pribadi, ini konspirasi besar. Rania menatap layar laptop itu, melihat bukti pengkhianatan yang begitu dingin dan terencana. Rasa sakit di hatinya berubah menjadi baja. Ayahnya benar. Jangan biarkan siapapun membuatnya merasa lemah. Ardi telah membuat kesalahan besar. Ia meremehkan Rania, mengira ia hanya seorang wanita yang rapuh dan buta karena cinta. Ardi tidak tahu bahwa di balik kesedihan Rania, ada kecerdasan dan kekuatan yang ia warisi dari ayahnya. Rania mengambil harddisk itu, menyimpannya di tempat yang aman. Ia dan Sita kini memiliki bukti yang mereka butuhkan. Apa langkah kita selanjutnya? Tanya Rania. Suaranya kini terdengar tenang dan penuh tekad. Sita tersenyum. Senyum seorang jurnalis yang menemukan cerita besar. Sekarang kita akan bermain sesuai aturan mereka. Tapi, kita akan membuat aturan kita sendiri. Malam itu, Rania kembali ke kamarnya, berbaring di samping Ardi yang terlelap. Ia menatap wajah suaminya. Wajah yang kini ia kenali sebagai wajah seorang penipu. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah tekad bulat untuk melindungi warisan ayahnya, dan untuk memastikan Ardi membayar mahal atas pengkhianatannya. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan Rania sudah siap. Dengan penemuan bukti digital ini, Rania kini memiliki pemahaman penuh tentang seberapa jauh Ardi telah merencanakan pengkhianatan ini. Babak selanjutnya akan menjadi pertarungan strategis di mana Rania harus menggunakan kecerdikannya untuk mengamankan aset-asetnya. Pagi hari setelah penemuan harddisk itu, Rania bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa sakit yang masih membekas, tetapi di atas semua itu, ada kobaran api tekad yang membakar. Ia bukan lagi wanita yang rapuh dan berduka, melainkan pewaris dinasti Wijaya yang siap melindungi warisan ayahnya. Ia melihat Ardi di meja makan, membaca koran dengan santai, seolah tidak ada beban di pundaknya. Sayang. Hari ini aku ada rapat penting di luar kota. Mungkin akan pulang larut, kata Ardi, tersenyum hangat. Kamu tidak keberatan, kan? Rania membalas senyum itu dengan senyum yang terasa dingin di bibirnya. Tentu saja tidak. Ardi, hati-hati di jalan. Dalam hati Rania, ia tahu bahwa rapat penting itu kemungkinan besar adalah pertemuan dengan pengacara Yanto atau komplotannya. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk bergerak tanpa pengawasan Ardi. Setelah Ardi pergi, Rania langsung menelepon Sita. Aku butuh bantuanmu lagi. Sita, kita harus menghubungi orang-orang terpercaya ayah. Orang pertama yang mereka hubungi adalah Bapak Hermawan, pengacara keluarga yang telah bekerja untuk ayah Rania selama lebih dari 20 tahun. Bapak Hermawan adalah sosok yang tenang, berwibawa, dan sangat loyal. Rania meneleponnya. Suaranya terdengar tegang. Pak Hermawan, saya butuh bantuan Bapak. Ini sangat mendesak dan rahasia. Tanpa banyak bertanya, Bapak Hermawan langsung menyetujui untuk bertemu di tempat yang Rania pilih. Orang kedua adalah Ibu Diana, seorang akuntan forensik yang sering ayah gunakan untuk audit internal. Ayah selalu mengatakan bahwa Ibu Diana adalah orang yang paling teliti dan tidak bisa disuap. Rania mengirim pesan singkat yang berisi kode rahasia yang ia dan ayahnya gunakan. Mawar merah membutuhkan perawatan. Pesan itu adalah isyarat untuk situasi darurat dan rahasia. Ibu Diana membalas dengan singkat. Sudah saya catat. Di mana? Mereka memilih sebuah kafe kecil yang terpencil, jauh dari keramaian pusat kota dan jauh dari mata Ardi. Rania tiba di sana bersama Sita, membawa tas yang berisi harddisk dan semua dokumen yang telah ia salin. Tidak lama kemudian, Bapak Hermawan dan Ibu Diana tiba.
Keduanya terlihat serius, menyadari betapa pentingnya pertemuan ini. Rania mulai bercerita. Ia menunjukkan salinan dokumen-dokumen Ardi dan juga hard disk yang berisi semua bukti digital. Saat ia selesai, Bapak Hermawan dan Ibu Diana terdiam. Raut wajah mereka berubah dari rasa ingin tahu menjadi terkejut, lalu menjadi marah. Ini tidak bisa dipercaya, gumam Bapak Hermawan. Tangannya mencengkeram erat meja. Kami sudah mengenal Ardi sejak ia menikahi Nona Rania. Kami tidak pernah menyangka ia sekeji ini. Ia memanfaatkan kesedihan saya, Pak, jawab Rania. Suaranya penuh kepedihan. Tapi saya tidak akan membiarkannya menang. Saya ingin Bapak dan Ibu bantu saya. Ibu Diana, yang selama ini fokus pada isi hard disk, mengangkat kepalanya. Rania, ayahmu adalah orang yang sangat cerdas. Ia selalu memiliki rencana cadangan. Ia tahu bahwa kekayaan sebesar ini akan menarik perhatian banyak orang. Dan ia juga tahu bahwa orang yang paling berbahaya adalah orang terdekat. Ibu Diana menatap Rania. Saya curiga, wasiat yang dibacakan itu bukanlah satu-satunya. Kata-kata itu membuat Rania dan Sita terperangah. Maksud ibu? Tanya Rania. Ayahmu pernah berpesan, jika terjadi sesuatu padanya, dan ada orang yang mencoba memanfaatkanmu, wasiat yang sebenarnya ada di tempat lain. Ia meninggalkan petunjuk, sebuah teka-teki kecil, jelas Ibu Diana. Tapi untuk saat ini, kita tidak bisa bergantung pada itu. Kita harus bertindak sekarang. Bapak Hermawan mengambil alih. Kita tidak punya banyak waktu. Saya akan segera mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembekuan sementara atas seluruh aset dinasti Wijaya yang masih atas nama almarhum Bapak. Ini akan mencegah Ardi melakukan transaksi apapun. Itu bagus, Pak, kata Ibu Diana. Namun, kita harus lebih proaktif. Rania, kita harus memindahkan aset-aset yang bisa kita pindahkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Saya akan mulai dengan mengubah struktur kepemilikan saham di beberapa anak perusahaan yang lebih kecil. Kita bisa menggunakan nama nomine yang terpercaya, atau mengubahnya menjadi yayasan sosial atas nama ibumu. Ini akan membuat Ardi tidak bisa melacaknya. Rania mengangguk setuju. Ia juga menunjukkan sertifikat properti fisik yang ia amankan. Bapak, Ibu, semua dokumen fisik ini sudah saya pindahkan ke tempat yang aman. Katanya, bangga pada dirinya sendiri. Bagus sekali, Rania. Puji Bapak Hermawan. Nona Rania, sepertinya Anda lebih cerdas dari yang kita semua duga. Ayahmu pasti bangga. Rania hanya tersenyum tipis. Ia tahu, pujian itu bukan untuknya, melainkan untuk cerminan ayah yang ia lihat dalam dirinya sendiri. Rencana pun disusun dengan matang. Mereka membuat jadwal kerja yang ketat, dan semua komunikasi akan dilakukan melalui jalur yang aman. Rania akan berpura-pura tidak tahu apa-apa di hadapan Ardi. Ia harus tetap berakting, menjadi istri yang berduka, agar Ardi tetap lengah. Ia bahkan akan berpura-pura meminta Ardi untuk membantunya mengelola aset, seolah-olah ia benar-benar bergantung padanya. Jebakan itu akan menjadi bagian dari rencana besarnya. Sementara itu, Ardi kembali ke rumah dengan senyum kemenangan di wajahnya. Ia tidak tahu bahwa rencananya untuk merampas aset Rania sudah terbongkar. Ia mengira Rania hanyalah boneka yang mudah dikendalikan. Rania menyambutnya dengan senyum palsu, bertanya tentang rapat penting itu. Ardi menceritakan kisah yang dibuat-buat tentang proyek arsitektur, tidak menyadari bahwa Rania kini sedang memainkan peran ganda yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, saat Ardi tertidur, Rania berdiri di balkon kamarnya, menatap bulan. Ia merasa lelah, tetapi di saat yang sama, ia merasa hidup. Selama ini, ia hanya menjadi anak dari ayahnya dan istri dari suaminya. Namun sekarang, ia telah mengambil kendali. Ia adalah Rania Wijaya, pewaris yang cerdas, yang tidak akan membiarkan warisan ayahnya jatuh ke tangan pengkhianat. Pertarungan strategis telah dimulai, dan Rania siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang dingin bagi Rania. Ia menjalani hidup dengan topeng di wajahnya, berpura-pura menjadi istri yang rapuh dan berduka,
Sementara di dalam hati, ia adalah seorang jenderal yang sedang merencanakan perang. Ia membiarkan Ardi berbicara tentang rencana bisnisnya, tentang visi besar yang akan mereka bangun bersama. Setiap kata yang keluar dari mulut Ardi terasa seperti racun, namun Rania menelannya mentah-mentah, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk rencananya. Pada satu malam, saat mereka sedang makan malam, Ardi kembali menyinggung soal dokumen-dokumen yang harus ia tanda tangani. Rania, sayang, semakin cepat kita bereskan masalah ini, semakin cepat kita bisa fokus membangun masa depan kita, katanya dengan senyum meyakinkan. Aku sudah menyiapkan beberapa dokumen yang perlu kamu tanda tangani untuk mengalihkan beberapa aset ke nama perusahaan kita. Ini akan mempermudah audit dan mengurangi pajak warisan. Rania, yang sudah tahu seluruh rencananya, berpura-pura ragu. Aku tidak begitu paham soal bisnis. Ardi, aku takut salah tanda tangan. Jangan khawatir, sayang, jawab Ardi. Tangannya mengusap punggung Rania. Aku akan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu percaya padaku. Kalimat, hanya perlu percaya padaku, membuat Rania hampir muntah. Namun, ia memaksakan sebuah anggukan dan senyuman. Baiklah, Ardi, aku percaya padamu. Senyum itu adalah kunci. Itu adalah umpan yang ia lemparkan. Dan Ardi, dengan keserakahannya, langsung menelannya. Keesokan harinya, Rania melaksanakan jebakan kecil pertamanya. Pagi itu, ia berpura-pura sibuk mengurus bunga-bunga di taman, sengaja membiarkan Ardi tidak memperhatikannya. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan meletakkan sebuah dokumen palsu di atas meja kerja di ruang baca yang sering digunakan Ardi. Dokumen itu tampak seperti sertifikat kepemilikan saham perusahaan induk mereka, Dinasti Wijaya Holdings, yang nilai asetnya paling besar. Namun, dokumen itu sebenarnya adalah fotokopi yang telah diubah dengan informasi yang salah, dibuat khusus oleh Bapak Hermawan dan Ibu Diana. Di dalam laci meja, Rania juga meletakkan sebuah kamera kecil yang tersembunyi, yang diarahkan tepat ke dokumen tersebut. Ini adalah rencana Sita. Kamera itu akan merekam setiap gerakan Ardi saat ia menemukan dokumen tersebut. Sesuai dugaan, beberapa saat kemudian, Ardi memasuki ruang baca. Ia terlihat santai, seolah-olah ia tidak memiliki pikiran buruk di benaknya. Ia melihat dokumen di atas meja dan matanya langsung menyala. Senyum tipis, penuh kemenangan, muncul di bibirnya saat ia mengambil dokumen itu. Ia membolak-baliknya, memeriksa isinya dengan teliti. Ardi kemudian mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto dokumen tersebut. Rania yang mengawasi dari balik pintu, merasakan jantungnya berdetak kencang. Itu adalah bukti visual, bukti yang tak terbantahkan. Ardi kemudian memasukkan dokumen itu ke dalam tas kerjanya, seolah-olah itu adalah miliknya. Sebelum keluar, ia melirik ke sekeliling ruangan, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Ia tidak menyadari bahwa ada dua pasang mata yang mengawasinya, mata Rania dan lensa kamera kecil yang tersembunyi. Setelah Ardi pergi, Rania segera masuk ruangan itu dan mengambil kamera kecilnya. Ia dan Sita segera memindahkan rekaman tersebut ke komputer, dan mereka melihatnya bersama. Rekaman itu menunjukkan Ardi mengambil dokumen, memeriksa, memotret, dan menyembunyikannya. Itu adalah bukti yang sempurna. Bukti bahwa Ardi memiliki niat untuk mengambil alih asetnya. Malam harinya, Rania dan Ardi makan malam bersama seperti biasa. Ardi tidak menyebutkan apapun tentang dokumen yang ia temukan. Ia hanya bercerita tentang proyek besar yang sedang ia kerjakan, yang akan menguntungkan mereka berdua. Rania hanya mendengarkan, berpura-pura tertarik, sambil memikirkan langkah selanjutnya. Jebakan itu berhasil, dan ia kini memiliki kartu as di tangannya. Rania, ada satu hal lagi, kata Ardi tiba-tiba. Aku sudah berbicara dengan beberapa orang. Mereka bilang, untuk sementara waktu, agar semua proses berjalan lancar, kita harus menyingkirkan sertifikat-sertifikat fisik dari rumah ini. Kita bisa menyimpannya di bank, di kotak penyimpanan aman. Aku akan urus semuanya besok. Rania tahu persis apa maksud Ardi.
Ia tidak ingin sertifikat-sertifikat itu berada di dekat Rania. Ia ingin memiliki kendali penuh atasnya. Namun, Ardi tidak tahu bahwa sertifikat-sertifikat fisik itu sudah Rania amankan terlebih dahulu. Tentu, Ardi, jawab Rania. Suaranya tenang. Itu ide yang bagus. Aku tidak ingin ada masalah di sini. Ardi tersenyum puas. Ia mengira Rania telah menyerahkan semua kendali padanya. Ia tidak tahu bahwa Rania telah menyembunyikan semua sertifikat asli di tempat yang sangat aman, dan yang akan ia bawa besok hanyalah salinan yang tidak berharga. Rania telah mengubah permainan. Ia bukan lagi objek, melainkan pemainnya. Dan ia akan mengalahkan Ardi di permainannya sendiri. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Namun, kali ini bukan karena kesedihan atau ketakutan, melainkan karena energi dan adrenalin yang mengalir deras di dalam dirinya. Jebakan kecilnya berhasil, dan ia kini memiliki bukti nyata dari pengkhianatan Ardi. Ia tahu bahwa Ardi kini merasa di atas angin, mengira ia telah mengendalikan segalanya. Ardi tidak tahu bahwa ia baru saja bermain catur dengan seorang lawan yang lebih cerdik darinya, dan pion yang ia anggap remeh adalah Rania, sang pewaris sejati. Pagi-pagi sekali, Rania sudah siap. Ia berpakaian rapi, tetapi wajahnya masih memancarkan kesedihan. Ini adalah topeng yang harus ia kenakan. Ardi, yang baru saja selesai sarapan, terlihat bersemangat. Sayang, aku akan mengambil sertifikat-sertifikat itu dari brankas ayah. Lalu kita akan menyimpannya di bank. Ini akan membuatmu lebih tenang. Rania mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Ardi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Ardi tersenyum puas, tidak menyadari bahwa ia baru saja dikelabui. Rania kemudian memberikannya kunci brankas ayah, yang berisi beberapa dokumen palsu yang telah ia siapkan, bersama dengan sertifikat-sertifikat yang tidak terlalu penting. Ardi, dengan tatapan penuh kemenangan, mengambil dokumen-dokumen itu, memasukkannya ke dalam tas, dan pamit. Rania mengawasinya pergi. Senyum palsunya menghilang saat mobilnya melaju menjauh. Rania segera menghubungi Bapak Hermawan dan Ibu Diana. Ardi sudah bergerak, katanya dengan suara tegas. Kita harus bertindak sekarang. Rencana mereka berjalan sesuai jadwal. Bapak Hermawan, dengan jaringan yang luas, segera mengajukan permohonan pembekuan aset sementara ke pengadilan. Ia menggunakan bukti yang diberikan Rania, termasuk rekaman Ardi yang mengambil dokumen palsu. Meskipun dokumen itu palsu, niat jahat Ardi sudah jelas terlihat. Pembekuan aset ini akan menghentikan Ardi dari melakukan transaksi apapun. Sementara itu, Ibu Diana mulai bekerja dengan timnya. Dengan akses yang ia miliki sebagai akuntan forensik, ia mulai mengubah struktur kepemilikan saham di beberapa anak perusahaan dinasti Wijaya. Ia memindahkan sebagian besar saham ke dalam sebuah yayasan amal yang baru didirikan atas nama Ibu Rania. Yayasan ini tidak bisa disentuh oleh siapapun, termasuk Ardi. Ibu Diana juga bekerja sama dengan pihak bank untuk menutup beberapa rekening lama dan membuka rekening baru atas nama Rania saja, dengan otorisasi tunggal. Rania sendiri tidak hanya duduk diam. Ia menemui notaris yang menjadi langganan ayahnya. Notaris tersebut, seorang wanita parubaya yang sangat berpengalaman, terkejut mendengar cerita Rania. Ia segera membantu Rania mengubah sertifikat-sertifikat properti yang asli, memastikan bahwa semua sertifikat itu tidak bisa dialihkan tanpa kehadiran Rania sendiri, dan tanda tangan khusus yang hanya ia yang tahu. Proses ini berjalan dengan cepat dan senyap. Rania dan timnya bekerja di bawah radar, tidak meninggalkan jejak yang bisa dilacak oleh Ardi. Mereka tahu Ardi juga sedang bergerak, tetapi Ardi tidak tahu bahwa semua jalan yang ia tempuh sudah ditutup. Rania telah mengamankan aset-aset terpenting keluarga, dan kini ia hanya perlu menunggu. Rania juga memasang jebakan lain. Ia sengaja menunda-nunda penandatanganan dokumen yang diminta Ardi. Setiap kali Ardi bertanya, ia akan menjawab, "Aku masih merasa tidak enak, Ardi. Beri aku waktu sedikit lagi." Ardi, yang kini merasa berada di atas angin, mengira Rania hanya sedang berduka dan akan segera menandatangani dokumen-dokumen itu.
Ia tidak menyadari bahwa penundaan itu adalah bagian dari rencana Rania untuk memberinya waktu. Malam itu, Rania dan Ardi makan malam bersama. Ardi terlihat bahagia, seolah-olah ia sudah memenangkan segalanya. Sayang, aku sudah mengurus semuanya. Sertifikat-sertifikat itu sudah aman di bank. Sekarang kita bisa fokus pada masa depan kita. Rania hanya tersenyum. Terima kasih, Ardi. Aku merasa lebih tenang sekarang. Kata-kata itu adalah kebohongan. Rania tidak merasa tenang, tetapi ia merasa kuat. Ia telah mengambil kembali kendali atas hidupnya, atas warisan ayahnya, dan atas permainannya sendiri. Ia telah mengamankan aset-aset terpenting, dan kini ia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan Ardi. Aku punya satu hal yang ingin kuucapkan, Ardi, kata Rania tiba-tiba. Ardi menatapnya, sedikit terkejut. Apa itu, sayang? Ayah, dia pernah memberitahuku. Jangan pernah meremehkan kekuatan hati yang bersih dan kecerdasan yang tersembunyi, kata Rania. Matanya menatap tajam ke mata Ardi. Rania tahu Ardi tidak akan mengerti, tetapi itu adalah peringatan kecil yang ia berikan. Ardi hanya tersenyum, mengira itu hanyalah ungkapan kerinduan Rania kepada ayahnya. Ia tidak tahu bahwa peringatan itu sebenarnya adalah untuk dirinya. Malam itu, saat Ardi terlelap, Rania berdiri di depan jendela, melihat kota yang bersinar di bawahnya. Kota yang dibangun ayahnya. Kota yang kini ia lindungi. Ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang dan sulit, tetapi ia tidak takut. Ia telah menemukan kekuatannya, dan ia siap menghadapi badai apapun yang akan datang. Ketenangan Rania terasa seperti badai yang tertunda. Di bawah permukaan, ia dan timnya terus bergerak, memastikan setiap celah ditutup sebelum Ardi menyadarinya. Pembekuan aset sementara dan pemindahan kepemilikan saham adalah langkah-langkah besar. Namun Rania tahu ia tidak bisa berpuas diri. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sebuah jaringan yang lebih dalam. Firasatnya mengatakan bahwa Ardi bukan dalang utamanya, melainkan hanya bidak dalam permainan yang lebih besar. Sita, dengan naluri jurnalis investigasinya, setuju. Ardi terlalu ceroboh. Rania, dia tidak mungkin bisa merencanakan semua ini sendiri. Ada orang lain yang mendorongnya, memberinya informasi, dan menjanjikannya sesuatu. Sita menunjuk ke beberapa nama yang Rania temukan di email Ardi. Nama-nama itu adalah kerabat jauh yang tidak begitu dekat dengan keluarga Wijaya. Tapi apa motif mereka? Tanya Rania, mencoba memahami. Kesempatan, jawab Sita. Mereka melihatmu sebagai pewaris tunggal yang rapuh dan Ardi sebagai jalan pintas untuk mendapatkan bagian dari kekayaan ayahmu. Untuk membuktikan teori ini, Sita dan Rania harus menggali lebih dalam. Mereka menyewa seorang detektif swasta terpercaya yang direkomendasikan oleh Bapak Hermawan. Detektif itu diberi tugas untuk mengawasi setiap gerak-gerik Ardi dan orang-orang yang namanya tertera di hard disk. Tidak butuh waktu lama bagi detektif tersebut untuk mendapatkan hasil. Ia berhasil merekam pertemuan Ardi dengan beberapa orang di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota. Rekaman itu tidak hanya berisi gambar, tetapi juga percakapan yang jelas. Rania dan Sita mendengarkannya dengan saksama di ruang kerja ayah Rania. Jantung Rania terasa nyeri saat mendengar suara Ardi yang penuh keserakahan. Bagaimana, Ardi? Apakah Rania sudah menandatangani surat-suratnya? Tanya seorang pria, yang dikenali Rania sebagai Paman Hartono, sepupu jauh ayahnya yang seringkali iri dengan kesuksesan keluarga Wijaya. Belum, jawab Ardi, terdengar kesal. Dia terus menunda-nunda. Tapi tidak apa-apa. Pengacara Yanto bilang, kita akan menggunakan surat kuasa palsu yang sudah kita siapkan. Kau yakin dia tidak curiga? Tanya suara lain, milik seorang wanita yang Rania kenal sebagai Bibi Ratna. Tidak mungkin. Ardi tertawa kecil. Rania terlalu bodoh untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Dia hanya sibuk menangisi ayahnya. Dia adalah istri yang patuh, mudah dikendalikan. Setiap kata yang diucapkan Ardi, Paman Hartono, dan Bibi Ratna terasa seperti pisau yang menusuk Rania. Pengkhianatan itu lebih dalam dan lebih luas dari yang ia bayangkan.
Mereka bukan hanya memanfaatkan Ardi, tetapi juga merendahkan dan meremehkan Rania. Mereka menganggapnya sebagai wanita yang tidak berdaya, mudah ditipu. Rania mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos, bisiknya. Suaranya penuh amarah yang terkontrol. Mereka harus membayar atas apa yang mereka lakukan. Mendengar itu, Sita tersenyum penuh dukungan. Tentu saja, Rania. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bapak Hermawan, yang juga mendengarkan rekaman itu, menyarankan langkah hukum selanjutnya. Dengan bukti ini, kita bisa menuntut mereka semua. Bukan hanya Ardi, tetapi juga Paman Hartono, Bibi Ratna, dan pengacara Yanto. Ini adalah konspirasi kriminal. Rania mengangguk. Saya ingin semuanya diatur. Pak, saya ingin memastikan mereka semua tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, Ibu Diana menemukan hal lain yang tak kalah mengejutkan. Saat menelusuri transaksi keuangan lama, ia menemukan bahwa Paman Hartono dan Bibi Ratna telah menerima sejumlah uang dari rekening pribadi Ardi. Ini bukan hanya sekadar janji. Mereka sudah mendapatkan uang muka, kata Ibu Diana. Ini adalah bukti kolusi yang sangat kuat. Dengan semua bukti yang terkumpul, Rania merasa siap. Ia tidak lagi menunggu. Ia yang akan mengendalikan permainannya, dan ia akan membuat Ardi dan jaringannya jatuh. Ia menyadari bahwa ayahnya tidak hanya mewariskan kekayaan, tetapi juga kecerdasan dan kekuatan untuk melindunginya. Ia telah menemukan kekuatan itu di dalam dirinya sendiri, dan ia siap menggunakannya. Malam itu, Rania kembali ke rumah. Ardi menyambutnya dengan senyum palsu seperti biasa. Sayang, aku sangat lelah hari ini. Kita bisa makan malam di luar, ya? Rania mengangguk. Tatapannya kini dipenuhi dengan tekad yang dingin. Tentu, Ardi, dimanapun kamu mau. Ia tahu bahwa perjamuan terakhir ini akan menjadi panggungnya. Ia akan menghadapi Ardi, bukan sebagai istri yang berduka, tetapi sebagai ratu yang akan menjatuhkan bidaknya. Ia sudah mempersiapkan segalanya, dan kini ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semua kebusukan yang tersembunyi. Ardi telah menyiapkan segalanya. Ia telah mengundang pengacara Yanto untuk datang ke rumah mereka, mengklaim bahwa ini adalah pertemuan terakhir yang diperlukan untuk merapikan dokumen-dokumen warisan. Namun, ia tidak tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhirnya sebelum kejatuhannya. Rania, yang kini mengetahui niat jahat suaminya dan jaringan pengkhianatan yang lebih besar, memutuskan untuk menggunakan momen ini sebagai panggungnya. Sore itu, saat Rania dan Ardi duduk di ruang kerja, Ardi memandang Rania dengan senyum penuh kemenangan. Ia memegang sebuah dokumen di tangannya, yang ia anggap sebagai surat kuasa terakhir yang dibutuhkan untuk mengalihkan seluruh aset. Pengacara Yanto, seorang pria berwajah dingin dengan setelan jas mahal, duduk di sampingnya. Tatapannya meremehkan Rania. Sayang, aku tahu ini sulit bagimu, tetapi ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, kata Ardi. Suaranya terdengar lembut, tetapi Rania bisa merasakan dinginnya di balik setiap kata. Pengacara Yanto akan menjelaskan semuanya. Kamu hanya perlu menandatangani ini, dan semua masalah akan selesai. Rania menatap Ardi. Matanya tenang. Di mata Ardi, ia melihat pantulan dirinya yang dianggap bodoh, rapuh, dan mudah dikendalikan. Rania menarik napas dalam-dalam, mengambil pena yang diletakkan di atas meja, dan perlahan-lahan meletakkannya kembali. Aku tidak akan menandatanganinya, kata Rania. Suaranya tenang dan tegas. Ardi terkejut. Senyum di wajahnya memudar. Apa yang kamu katakan, Rania? Ini untuk kebaikan kita berdua. Tidak, Ardi, jawab Rania, menggelengkan kepalanya. Ini bukan untuk kebaikan kita berdua. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Ardi mulai panik. Ia tidak menyangka Rania akan menolaknya. Rania, dengarkan aku. Kita sudah membicarakannya. Kamu bilang kamu percaya padaku. Aku memang percaya padamu, kata Rania. Senyum sinis muncul di bibirnya. Aku percaya kau adalah seorang penipu, pengkhianat, dan pencuri.
Wajah Ardi memucat. Pengacara Yanto, yang awalnya santai, kini terlihat tegang. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Rania berdiri, mengambil remote control dan menyalakan televisi di dinding. Di layar, muncul rekaman yang Rania dan Sita dapatkan dari detektif swasta. Rekaman itu menunjukkan Ardi, Paman Hartono, dan Bibi Ratna di sebuah kafe, membicarakan rencana mereka. Suara mereka terdengar jelas. Ardi menertawakan kebodohan Rania. Paman Hartono dan Bibi Ratna meremehkannya. Ardi menatap layar televisi dengan wajah ketakutan. Rania, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa? Tanya Rania, suaranya dingin. Apakah ini rekaman di mana kamu dan kerabat-kerabatku bersekongkol untuk merampas asetku? Apakah ini rekaman di mana kamu menyebutku bodoh dan mudah dikendalikan? Apakah ini rekaman di mana kamu merencanakan untuk membuat surat kuasa palsu? Rania kemudian mengeluarkan hard disk dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada semua bukti. Ardi, ada email yang kamu kirim kepada pengacara Yanto, dan ada juga bukti transaksi yang kamu kirim ke Paman Hartono dan Bibi Ratna. Ardi kini benar-benar panik. Ia berdiri, mencoba mengambil hard disk itu, tetapi Rania lebih cepat. Ia menampar tangan Ardi, dan hard disk itu jatuh ke lantai. Ardi menatap Rania. Matanya penuh amarah dan kebencian. Kau pikir kau siapa? Ardi berteriak. Kau hanya wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku sudah melakukan ini untuk kebaikanmu. Kau tidak bisa mengurus warisan sebesar ini. Rania hanya tersenyum. Ayahku memberitahuku untuk tidak membiarkan siapapun membuatku merasa lemah. Bahkan orang yang paling kupercaya. Dan ayahku juga memberitahuku, harta benda itu tidaklah penting. Yang penting adalah menjaga nama baik keluarga. Ayahku tahu kau akan datang. Ardi, ayahku tahu bahwa di balik senyummu ada hati yang gelap. Rania kemudian mengambil ponselnya dan menelepon polisi. Saya ingin melaporkan kasus pencurian dan penggelapan aset keluarga, dan juga persekongkolan, katanya dengan suara tenang. Saya punya semua buktinya. Pengacara Yanto, melihat semuanya, berdiri dan mencoba melarikan diri, tetapi Sita sudah berada di depan pintu, menghalanginya. Sita adalah saksi. Ardi menatap Rania. Air mata mengalir di matanya. Rania, tolong, sayang, jangan lakukan ini. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Tidak ada lagi, kita, Ardi, jawab Rania. Suaranya penuh kekecewaan. Dan aku sudah menyelesaikan ini. Aku melakukannya sendiri, dengan kecerdasanku sendiri, tanpa bantuanmu. Aku berhasil melindungi warisan ayahku, dan sekarang, aku akan memastikan nama baik keluargaku tidak tercemar oleh namamu. Ardi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Rania, wanita yang ia anggap bodoh dan lemah, yang kini berdiri tegak di hadapannya, menjatuhkannya. Pintu terbuka, dan polisi masuk, menahan Ardi dan pengacara Yanto. Momen konfrontasi yang selama ini ia tunggu-tunggu akhirnya tiba, dan Rania berdiri di atas reruntuhan cinta palsu yang Ardi bangun. Ruangan kerja yang semula menjadi panggung kebohongan Ardi, kini dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Ardi dan pengacara Yanto dibawa pergi oleh polisi, meninggalkan Rania dan Sita di tengah kekosongan yang memilukan. Air mata Rania mengalir, namun bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena kelegaan dan pembebasan yang tak terhingga. Pria yang ia cintai dan ia percayai telah jatuh, dan ia sendiri yang menjatuhkannya. Hari-hari berikutnya adalah badai media yang tidak terhindarkan. Berita tentang skandal pengkhianatan di dinasti Wijaya menjadi tajuk utama di mana-mana. Wartawan mengerumuni rumah Rania, mencoba mendapatkan pernyataan eksklusif. Namun, Rania, dengan bantuan Bapak Hermawan dan Sita, berhasil mengendalikan narasi. Bapak Hermawan mengadakan konferensi pers, di mana ia secara resmi mengumumkan penangkapan Ardi atas tuduhan persekongkolan dan penipuan. Ia juga menjelaskan bahwa aset-aset keluarga Wijaya telah diamankan dan tidak ada kerugian finansial yang terjadi. Paman Hartono dan Bibi Ratna, yang terkejut dengan penangkapan Ardi, berusaha melarikan diri,
tetapi bukti yang Rania miliki cukup kuat. Mereka juga ditangkap, dan jaringan pengkhianatan itu akhirnya terbongkar. Publik terkejut dengan berita ini, tetapi mereka juga memuji kecerdasan dan kekuatan Rania dalam menghadapi pengkhianatan sebesar itu. Sidang cerai Rania dan Ardi berjalan dengan cepat dan tanpa perlawanan berarti. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat, Ardi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia dihukum karena kejahatan yang dilakukannya, dan nama baiknya tercemar selamanya. Rania berhasil memenangkan gugatan cerai, mendapatkan kembali semua aset yang ia pindahkan, dan mendapatkan hak penuh atas seluruh warisan ayahnya. Setelah semua badai mereda, Rania merasa seolah ia telah dilahirkan kembali. Ia menandatangani surat cerai terakhir, dan disitulah ia merasakan pembebasan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi terikat dengan masa lalu yang menyakitkan. Ia tidak lagi menjadi korban, tetapi seorang penyintas yang kuat dan tangguh. Sita datang ke rumah Rania, membawakannya bunga mawar putih. Ini bukan lagi untuk melambangkan cinta, Rania, kata Sita. Ini untuk melambangkan awal yang baru, kesucian, dan kekuatanmu. Rania tersenyum, memeluk sahabatnya. Tanpa Sita, ia tidak akan bisa melewati semua ini. Rania mulai mengambil alih kendali penuh atas dinasti Wijaya. Ia belajar mengelola bisnis, berinteraksi dengan para manajer, dan membuat keputusan penting. Ia menemukan bahwa ia tidak hanya memiliki naluri bisnis dari ayahnya, tetapi juga kecerdasan dan kekuatan untuk memimpin. Ayahnya benar. Ia adalah putri yang paling cerdas, yang tidak hanya bisa menjaga nama baik keluarga, tetapi juga bisa membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Suatu sore, Rania mengunjungi makam ayahnya. Ia membawa bunga mawar putih dan duduk di sana, menceritakan semua yang telah terjadi. Ayah, bisiknya. Ayah benar. Harta benda itu tidaklah penting. Yang penting adalah menjaga nama baik keluarga. Ayah tidak hanya memberiku kekayaan. Ayah memberiku kekuatan untuk melindunginya. Dan aku sudah melakukannya. Ayah. Rania mengakhiri kisahnya, dan ia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Ia tidak lagi sendirian. Ia adalah pewaris dinasti Wijaya, seorang wanita yang tegar dan mandiri. Ini bukanlah akhir dari cerita, tetapi awal dari babak baru dalam hidupnya. 1 tahun telah berlalu sejak badai media mereda dan pintu penjara tertutup di belakang Ardi. Rumah besar itu kini terasa berbeda. Tidak lagi dipenuhi dengan kenangan pahit atau kehadiran sosok pengkhianat, melainkan diisi dengan energi baru, ketenangan, dan tekad Rania. Di atas meja kerjanya yang kini benar-benar menjadi miliknya, berdiri sebuah bingkai foto baru. Di dalamnya, ada Rania yang tersenyum lebar, mengenakan setelan bisnis yang rapi, berdiri di samping ayahnya dalam sebuah foto lama. Foto itu adalah pengingat harian tentang warisan yang ia lindungi dan kekuatan yang ia temukan. Keputusan Rania untuk mengambil alih kendali penuh atas dinasti Wijaya disambut dengan beragam reaksi. Beberapa manajer senior, yang sebelumnya terbiasa bekerja dengan ayah Rania, skeptis. Mereka melihat Rania sebagai wanita muda yang belum berpengalaman dan khawatir perusahaan akan runtuh di bawah kepemimpinannya. Namun, mereka salah. Rania telah tumbuh. Ia tidak hanya belajar dari kesalahan dan pengalaman pahitnya, tetapi juga dari kecerdasan ayahnya. Rania mulai dengan langkah-langkah kecil namun pasti. Ia melakukan audit menyeluruh terhadap semua aset perusahaan, dengan bantuan Ibu Diana. Ia memecat beberapa manajer yang terbukti korup atau tidak loyal, dan menggantinya dengan tim yang lebih muda dan bersemangat. Rania mengambil alih semua pertemuan penting, membaca setiap laporan keuangan, dan mempelajari setiap seluk-beluk bisnis ayahnya. Ia seringkali menghabiskan malam-malamnya di ruang kerja, ditemani segelas teh hangat dan tumpukan dokumen. Ia tidak lagi menjadi istri yang rapuh yang membutuhkan bantuan, melainkan seorang pemimpin yang mandiri yang menginspirasi timnya. Salah satu keputusan besar Rania adalah menjual beberapa properti yang kurang menguntungkan dan menginvestasikan kembali dananya ke proyek-proyek baru yang lebih inovatif, seperti hotel ramah lingkungan dan properti perumahan yang terintegrasi dengan teknologi pintar. Keputusan ini awalnya ditentang, tetapi Rania memiliki visi yang kuat dan berhasil meyakinkan timnya.
Proyek-proyek itu pun terbukti sukses besar, dan kepercayaan timnya pada Rania semakin meningkat. Rania juga tidak melupakan janji yang ia buat di makam ayahnya. Ia mendirikan sebuah yayasan atas nama ibunya, Yayasan Kasih Ibu, yang berfokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Sebagian keuntungan dari dinasti Wijaya disalurkan ke yayasan ini, dan Rania aktif terlibat dalam kegiatannya. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak hanya tentang angka di rekening bank, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi orang lain. Hubungan Rania dengan Sita menjadi semakin erat. Sita, yang juga menyaksikan transformasi Rania, seringkali menjadi tempat curhat dan berbagi ide. Sita kini menjadi penasihat media Rania, membantu menjaga citra perusahaan tetap bersih di mata publik. Suatu sore, saat Rania sedang berada di kantornya, ia menerima telepon dari Bapak Hermawan. "Nona Rania, saya punya kabar terbaru. Ardi telah mengajukan banding atas putusan cerai, mengklaim ia tidak bersalah," kata Bapak Hermawan dengan nada prihatin. Rania hanya tersenyum. "Biarkan saja, Pak. Itu hanya usaha terakhir dari seorang pecundang. Kita sudah memiliki semua bukti yang kita butuhkan. Dia tidak akan berhasil." Rania memang benar. Banding Ardi ditolak, dan ia tetap di penjara. Rania tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi kebencian. Yang ada hanyalah rasa iba pada seorang pria yang menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan. Malam itu, Rania pulang ke rumah. Ia duduk di ruang keluarga, memandangi foto pernikahan mereka yang telah ia turunkan dari dinding. Ia teringat akan janji-janji Ardi, kata-kata manisnya, dan senyumnya yang penuh kebohongan. Ia kemudian mengambil foto itu, dan dengan tangan yang stabil, ia membakarnya. Api membakar kenangan pahit itu, dan Rania merasakan kehangatan yang membebaskan. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat keluar. Kota itu bersinar di bawahnya, kota yang dibangun ayahnya, kota yang kini ia kendalikan. Ia bukan lagi gadis yang hanya bisa menangis di samping ayahnya, atau istri yang buta karena cinta. Ia adalah Rania Wijaya, seorang wanita yang menemukan kekuatannya dalam badai, yang bangkit dari kehancuran, dan yang siap membangun masa depan yang lebih cerah, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk warisan ayahnya dan nama baik keluarganya. Ini bukan akhir dari cerita, tetapi awal dari sebuah babak baru. Kisah tentang seorang wanita yang mengalahkan pengkhianatan dan menemukan dirinya sendiri. Kisah yang membuktikan bahwa kecerdasan dan kekuatan batin adalah aset terpenting yang tidak bisa dirampas oleh siapapun.